Selamat malam semuanya, puji Tuhan. Kita percaya penyertaan Tuhan nyata bagi kita. Kita percaya malam hari ini kasih Tuhan melawat kita melalui hadirat Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah yud kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik bagi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat penyertaan-Mu, buat anugerah-Mu, kebaikan-Mu ya Tuhan, yang sungguh sempurna, yang sungguh luar biasa bagi setiap kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, teramat baik bagi kami. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan, kita sembah Tuhan, kita naikkan ucapan syukur yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih, terima kasih, Kau sungguh baik bagi kami. Kau teramat baik ya Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Mari angkat hatimu, sembah Tuhan. Yesus hadir di tengah-tengah kita. Di saat kita mau memuji menyembah Tuhan, Dia akan mengirimkan Roh Kudus-Nya untuk menguatkan kita, memberikan kita penghiburan, memberikan kita pengharapan dari Tuhan. Terima kasih, Kau baik. Oh, rapi kami Tuhan, perbuatan kami, perkataan kami, pikiran kami, apa yang tidak berkenan yang kami lakukan sepanjang hari ini Tuhan, sampai malam ini Engkau yang tahu apa yang kami lakukan. Namun satu hal yang kami percaya, darah-Mu menyucikan kami, membasuh kami sehingga kami layak kembali di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Bertahta di atas pujian saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu. Roh-Mu, Roh-Mu kerja saat ku memuji-Mu, saat ku memuji-Mu. Kau bertahta di atas, Dia ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, saat ku sembah. Mari angkat tanganmu, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kita angkat pujiannya sekali lagi dengan sungguh-sungguh.
Mari angkat tanganmu dua-dua tinggi-tinggi, katakan, ku angkat hatiku. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari sembah Dia. Oh Yesus, kami rasakan hadir-Mu menyapa kami. Yesus, di saat kami menyembah-Mu Tuhan, Engkau hadir melawat kami, memulihkan hidup kami, ya Bapa. Sebab kasih setia-Mu besar bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang baik, Bapa yang sangat baik. Ku bersyukur, kami bersyukur besar anugerah-Mu. Mari terus sembah Dia, berikan hatimu kepadanya, angkat suaramu sembah Tuhan. Yesus hadir di tengah-tengah kita, menjamah, memulihkan hidup kita. Sebab Dia Bapa yang baik, Bapa yang mengerti. Syakatakan nama korala barala barala barala, hina masyakala barala barala bo. Sebab firman-Mu berkata, ya Tuhan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau yang besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur kami. Kami tidak takut menjalani hari-hari kami. Firman-Mu kekuatan dan pengharapan. Haleluya. Kami sembah Kau, kami puji Kau Tuhan. Yesus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan
sambil kita menanti-nantikan kuasa-Nya dalam hidup kita. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Sekali lagi kita angkat pujian ini dari awal. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Mari sama-sama kita angkat tangan kita tinggi-tinggi dua-dua. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Biar musik menyembah Tuhan saudara sembah Tuhan. Ora la
Syakatakan nama syakarala barala 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 barala. Allah Roh Kudus lawat kami. Barala 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 barala. Hina masyakata karala barala 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 barala. Hirala barala bala 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 bala. Shena masyakarala barala barala bala 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 bala. Hirala barala bala 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 bala. Hina masyakarala barala 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 bala barala bala 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 bala. Hirala barala 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 bala. Syakatakana masyakarala barala barala barala. Diarala barala 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 masyakarala barala barala. Kami terima kekuatan yang baru dari Tuhan. Kami terima kekuatan yang baru dari Tuhan. Ketenangan, kelepasan, kesembuhan, pemulihan di dalam Kristus. Sebab Roh Kudus memberikan kami penghiburan, kekuatan yang sempurna. Terima kasih Tuhan untuk ibadah Yud malam hari ini. Engkau hadir melawat kami. Engkau hadir menyembuhkan, memulihkan kami. Engkau hadir mendengarkan setiap seruan doa kami. Sebab Tuhan ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah namamu Tuhan, dimanapun kami saat ini berada. Tuhan Allah, Yesus Kristus hadir di tengah-tengah kami, memulihkan keadaan kami. Sekalipun seperti tidak ada kepastian ya Tuhan, dengan situasi, dengan keadaan yang terjadi hari-hari ini. Namun kami percaya di dalam Kristus ada kepastian, di dalam Kristus ada mujizat, di dalam Kristus pasti ada jalan di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami, di rumah kami masing-masing, di kamar-kamar, baik dimanapun saat ini kami menyembah Tuhan. Hidup kami baru, hidup kami dimerdekakan, hidup kami dipulihkan oleh Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, katakan haleluya, haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Salam kiri kanannya katakan Yesus dahsyat bagi kita. Haleluya. Shalom buat teman-teman yang ada di rumah. Saya percaya kasih Tuhan memenuhi kita malam hari ini. Sebab karena kasih Tuhan, Roh Kudus yang Tuhan janjikan hari-hari ini sedang memenuhi kita, mengunjungi kita sehingga hidup kita baru. Amin. Lihat dulu kiri kanannya, teman-temannya, masih ada enggak wajah yang lesu? Tidak ada sukacita. Kalau masih ada yang lesu, tumbuk dulu. Katakan, ayo bersukacita di dalam Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja.
sorak buat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan sharing malam hari ini di ibadah youth kita. Mari kita satukan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini kami telah selesai menyembah Tuhan. Kami telah selesai memuji Tuhan. Tiba saatnya kami untuk mendengarkan sharing firman Tuhan, untuk menguatkan kami, untuk kami boleh mampu menjalani hari-hari kami dengan kekuatan dari Tuhan. Kami tahu hari-hari ini adalah hari-hari di mana kami menanti-nantikan kuasa pencurahan Roh Kudus Pentakosta yang ketiga. Biar kami bersiap-siap menanti-nantikannya Tuhan, dengan hati yang murni, hati yang kudus, tidak bercacat celah di hadapan-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi firman yang telah hamba-Mu siapkan, urapi umat-Mu Tuhan. Ada yang mereka yang baru pulang kerja, ataupun mereka Tuhan Yesus yang sedang menanti-nantikan mujizat Tuhan dalam kehidupan mereka. Aku percaya malam hari ini firman-Mu meneguhkan iman mereka tetap teguh di dalam. Terpujilah nama Tuhan, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan teman-teman yang luar biasa. Saya percaya malam hari ini ada sukacita yang besar dari Tuhan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Kalau sampai hari ini juga kita bisa beribadah di ibadah youth, itu adalah suatu anugerah dari Tuhan. Kita boleh menyembah dan memuliakan Tuhan. Tema khotbah di ibadah youth hari ini adalah saya ambil dari tema dari firman Tuhan dari Matius 25 ayat 31 sampai 46. Dan saya ambil temanya ialah Tuhan memisahkan kambing dan domba. Nah, kita akan lihat apa itu kambing, apa itu domba. Dan firman Tuhan dalam Matius 25 ayat 32 berkata, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Itu tertulis dalam Matius 25 ayat 32. Sekali lagi saya baca, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Nah, Tuhan ketika kedatangannya yang kedua kalinya, Tuhan memisahkan, dibilang memisahkan orang-orang yang taat, orang-orang yang suka melakukan kehendak Tuhan, sama seperti gembala memisahkan kambing dari domba. Pernah kita dengar juga khotbah di Alma, pernah juga saya khotbahkan bahwa seorang kambing, perbedaan kambing dengan domba adalah banyak. Tapi ciri khas yang paling detail adalah kalau kambing telinganya terbuka, tetapi kalau domba telinganya tertutup seperti ini. Artinya sekalipun dia telinganya tertutup, tetapi domba sangat mengerti, sangat mengenal suara gembalanya. Tetapi kambing, dia membuka telinganya untuk memperdengarkan hal-hal yang buruk, yang kurang baik, begitu. Nah, Alkitab juga menyatakan bahwa di masa-masa akhir ini sedang terjadi masa penampian, masa ditampi, ibaratnya di pemisahan. Ibaratnya kalau kita menampi beras, mersege boras, dipisahkan beras dari monis, monis untuk ayam, beras untuk dimakan. Di mana Tuhan akan membuat perbedaan antara orang benar dan orang fasik, orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Dia dengan orang yang tidak sungguh-sungguh, orang yang taat dan yang tidak taat. Itu tertulis di dalam Maliaki 3:18. Tuhan memisahkan antara orang yang sungguh-sungguh, orang yang taat, orang yang rajin melakukan kehendak Tuhan dengan orang yang tidak rajin. Ini adalah akhir zaman. Kita sudah lihat apa yang terjadi, bahwa sekarang adalah masa kesukaran di mana corona membuat krisis global di seluruh dunia. Orang kucar-kacir
gaduh karena tidak dapat bagian dari pemerintahan. Banyak orang melakukan penipuan. Karena apa? Karena khawatir akan hidupnya di masa yang akan datang. Nah, Matius 3:10 berkata juga demikian. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Nah, apakah buah yang kita hasilkan hari-hari ini adalah buah yang baik? Atau sama sekali kita tidak berbuah? Seperti Tuhan Yesus ya mengutuk pohon ara pada waktu dia teringin memakan buah pada waktu itu, pada pohon itu. Dan seketika Tuhan juga mengutuki pohon itu. Karena apa? Dia tidak mendapati. Kelihatannya pohonnya sangat rindang, sangat bagus, tetapi tidak ada hasil yang terbaik. Sama juga dengan kehidupan kita. Jangan kita seperti perawakan kita bagus, penampilan kita bagus, cara perbuatan kita bagus, tetapi hasil kita nol, saudara. Jadi Tuhan mau kita menjadi pohon yang baik, menghasilkan yang baik. Supaya apa? Supaya kita tidak ditebas dan dibuang ke dalam api neraka. Dan Matius 3 ayat 12 berkata, alat penampi sudah di tangannya dan ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dan dalam api yang tidak terpadamkan. Saudara, firman ini berkaitan satu dengan yang lain. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan pengirikannya. Dia akan membersihkan setiap hati orang yang benar-benar sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hari-hari ini tidak mengenal orang kaya, orang miskin, kaya, merdeka. Semua diproses supaya kita murni ketemu dengan Tuhan. Karena apa? Hari-hari ini adalah hari-hari penampian, hari-hari sedang pemilihan siapa yang layak berjumpa dengan Tuhan. Apalagi sebentar lagi kita akan memperingati hari di mana Tuhan mencurahkan rohnya, pencurahan Roh Kudus di hari Minggu. Saya percaya saudara akan ada ledakan roh Tuhan yang luar biasa di rumah-rumah, di bangsa-bangsa. Bagi orang yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Mari kita bersiap-siap menanti-nantikan itu. Apakah di hari Pentakosta ini nanti, di tanggal 31 ini nanti, bersama-sama kita menerima semua janji Bapa, kita tidak tahu. Hanya mulai hari ini, besok, sampai hari Sabtu, mari kita sungguh-sungguh hidup kudus di hadapan Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini berbicara tentang penghakiman terakhir. Pada saat kedatangannya bersama para malaikatnya, Kristus akan datang menghakimi, datang sebagai hakim. Ia akan mengumpulkan semua bangsa di muka bumi ini dan ia akan membuat pemisahan. Saudara, dia akan datang. Dia akan membuat suatu pemisahan. Matius 25:33 berkata, menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Ya, saudara, apakah kita domba atau kita kambing? Dibilang kambing akan diletakkan di sebelah kiri, domba di sebelah kanannya. Alkitab mengatakan bahwa penghakiman Tuhan ini dilandaskan pada bagaimana seseorang menyatakan kasih dan kepeduliannya terhadap mereka yang haus, lapar akan firman Tuhan dalam hidupnya. Orang yang haus dan lapar akan firman Tuhan senantiasa menjaga hidupnya, senantiasa menjaga perkataannya, senantiasa menjaga hidupnya supaya dia layak disebut sebagai domba. Sebab saudara, kalau kita terus membaca firman Tuhan, kita terus memperkatakan firman Tuhan, kita terus belajar merenungkan firman Tuhan. Dibilang sini, yang menjadi pertanyaannya ialah kita ini termasuk kelompok yang mana?
kelompok domba atau kelompok kambing. Nah, saya bilang kalau kita rajin mendengarkan, membaca firman Tuhan setiap hari, kita tahu kita berada di kelompok mana. Ini karakter domba yang berkenan di hati Tuhan. 1, peka dengan suara gembalanya. Amin saudara. Kalau kita senantiasa melakukan dan merenungkan firman Tuhan, kita akan peka dengan suara gembala kita. Yohanes 10 ayat 3 berkata, domba-domba mendengarkan suaranya dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Kristus adalah gembala kita. Agar kita peka mendengarkan suara gembala, kita harus mempertajam pendengaran kita untuk mendengar firman-Nya setiap hari. Amin saudara. Tuhan Yesus adalah gembala kita yang baik. Supaya kita tahu dan mendengar suara gembala kita hanya jika kita senantiasa membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari, sehingga gembala itu akan menuntun kita keluar dan menyebut nama kita satu persatu, karena gembala mengenal domba-dombanya dan domba mengenal suara gembalanya. Sebab firman Tuhan adalah suara gembala. Amin. Yang kedua adalah domba mengenal gembala yang baik. Amin. Kalau kita sering belajar melakukan firman Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan itu baik. Yohanes 10 ayat 14, aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Untuk dapat mengenal Tuhan dengan benar, kita harus memiliki persekutuan yang karib dengan Dia. Tanda orang mengenal Tuhan adalah taat melakukan kehendak-Nya. Amin. Ayo, jangan kita saling menyalahkan lagi satu dengan yang lain. Ayo, hari Minggu adalah hari pencurahan Pentakosta yang ketiga. Kita percaya kita semua dilawat dengan hadirat Tuhan, sehingga terjadi terobosan yang besar, revival yang besar terjadi di dunia ini, terjadi di Malaysia, terjadi atas doa kita, keluarga kita mengalami terobosan, transformasi hadirat Tuhan. Mari kita jaga hidup kita, keintiman kita. Masih ada waktu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Saudara, Minggu adalah hari di mana semua orang Kristen bersama-sama unity menanti-nantikan hari ini, sebab Tuhan menyatakan kemuliaannya. Dan kita anak-anak muda, kaum generasi milenial, nantikan supaya kita menjadi messenger di era Pentakosta yang ketiga ini, sehingga kita bersama-sama menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus. Saya percaya kalau kita menangkap visi ini, mendengar firman Tuhan ini, menjaga hati kita, menjaga telinga, perbuatan, pikiran kita, hari Minggu ini adalah momentum yang paling utama, yang paling besar di era global, krisis global ini, di mana manusia, orang semua akan melihat bagaimana Tuhan berkarya atas bumi ini. Mari bersama-sama saudara imani hari Minggu ini terjadi sesuatu ledakan yang luar biasa terjadi atas dunia ini, atas kilang kalian, atas rumah kalian, atas keluarga kalian, atas doa kita, atas generasi kita. Amin saudara. Saya percaya di tengah-tengah kita ada Tuhan yang berperkara bagi kita. Amin saudaraku. Kita percaya malam hari ini Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, sebab Tuhan mengenal siapa kita, sebab Tuhan mengenal domba-dombanya yang mengasihi Tuhan. Amin. Mari persiapkan hati kita, kita persiapkan hidup kita menerima janji Tuhan, yaitu apa saudara? Pencurahan Roh Kudus. Ingat ketika Yesus naik, Yesus berkata kepada murid-muridnya,
Jangan tinggalkan Yerusalem. Artinya jangan tinggalkan ibadah kita, jangan tinggalkan persekutuan kita, jangan tinggalkan doa kita, pembacaan firman Tuhan kita. Sehingga seketika Roh Kudus dicurahkan, kita menerima janji Tuhan, sehingga kita melihat ada lidah-lidah api bertebaran di mana-mana menjelang menerima kuasa api Roh Kudus Pentakosta yang ketiga yang sedang kita nantikan sekarang ini. Saya percaya kita akan menerima bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Ora basyakarala barala baralaba. Ora la barala barala baralaba. Syakarala baralaba. Mari saya undang teman-teman umat Tuhan. Mungkin ada pelanggaran yang kita lakukan sepanjang minggu ini. Mari kita bereskan bersama-sama, supaya saudara mulai malam hari ini hidup kita, pikiran kita, perbuatan kita layak di hadapan Tuhan, sehingga hari Minggu ini menjelang di hari puasa ini kita menerima apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Ampuni kami Tuhan, perkataan kami, perbuatan kami, sikap kami yang tidak layak di hadapan-Mu. Kami orang yang tidak sempurna, orang yang bodoh, orang yang tidak pantas dikasihani karena perbuatan kami. Namun Tuhan, hari ini kami mengakui semua apa yang kami lakukan. Kami mengakui apa yang kami kerjakan. Ampuni kami, layakkan kami. Biar firman yang hamba-Mu, tabur hamba-Mu, sampaikan kepada teman-teman, anak-anak youth yang hari ini beribadah. Kami sama-sama dilayakkan, belajar melakukan yang baik, belajar melakukan yang menyenangkan hati Tuhan, sehingga kami tidak terlewatkan, tetapi bersama-sama menerima roh yang Tuhan janjikan. Biar menjelang hari-hari ini Tuhan, kami benar-benar mempersiapkan hati kami, mempersiapkan hidup pikiran kami untuk menerima roh yang Kau janjikan. Sehingga kami melihat terobosan terjadi dalam ekonomi kami, masa depan kami, keluarga kami, bangsa kami, generasi kami, bahkan Malaysia, bahkan dunia ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biar kami semua menjadi pelaku firman-Mu, menjadi orang-orang yang layak menerima semua janji-janji Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sebentar juga anak-anak-Mu akan memberikan persembahan mereka, biar mereka memberi yang terbaik kepada Tuhan. Dan sebentar juga kami akan berpisah Tuhan. Aku berdoa mengangkat tangan. Kalau ada yang sakit, Tuhan memberikan kesembuhan. Kalau ada Tuhan yang terikat, Tuhan berikan kelepasan. Kalau ada Tuhan yang mengalami gangguan dalam segala hal, Tuhan memberikan, Tuhan Yesus, kesembuhan yang sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa Tuhan, bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Sebelum kami berpisah dari tempat ini, mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan, kita terima berkat dari Tuhan. Biar berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah yang manis dari Roh Kudus menyertai kita. Dari malam hari ini besok, Maranatha, Yesus datang kedua kalinya menjemput setiap kita di awan-awan yang permai. Kita yang diberkati Tuhan, bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.